ada fungsi yang sangat penting, ya, yaitu agar menumbuhkan kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tahu betapa perihnya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenalkan Islam hingga sampai kepada kita semua. Kalau kita mengetahui mengenai bagaimana susahnya Rasulullah untuk menyampaikan Islam sampai kita mengenal Islam pada hari ini, mudah-mudahan, Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan dengan cintanya kita kepada Rasulullah, diakuilah kita sebagai umatnya Rasulullah, dan bisa bersama-sama nanti kita minum air dari telaga Haud. Insya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita mulai kajian bersama Al-Ustadz, kita buka dahulu dengan bacaan yang mulia, bacaan yang penuh berkah, yaitu bacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Aldi. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran jelas ya? Insya Allah kita sebelum kajian dimulai, kita tilawah dulu ya, supaya menambah keberkahan pertemuan hari ini, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan ashabul Quran. Yang ingin menyimak bisa menyimak Quran surat Al-Qalam dari ayat 1 sampai 15. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dhalika zanim an kana dha malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Aldi yang sudah membacakan Quran surat Al-Qalam ayat 1 sampai ayat 12. Masya Allah, bergetar rasanya hati. Ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang mendengarkan tadi merasakan hati itu bergetar, ya. Apalagi dengan dibawakan oleh Ustadz Aldi. Mudah-mudahan menambah kelembutan pada hati kita yang insya Allah nanti akan bermanfaat ketika kita mendengarkan materi dari Ustadz Nur Ihsan Junudullah. Karena hati yang lembut insya Allah akan mudah menangkap apa yang akan disampaikan oleh gurunda kita semua, Ustadz Nur Ihsan Junudullah, dan akan mudah diamalkan. Seandainya ada hal-hal yang bisa dipraktikkan, dan insya Allah pasti banyak yang bisa kita praktikkan ketika kita membahas mengenai sosok yang mulia
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka ala khuluqin azim. Rasulullah yang memiliki akhlak yang luar biasa mulia, masya Allah. Baik, mari kita sapa dulu ya gurunda kita semua, Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah makin membaik. Makin membaik, Masya Allah. Makin membaik. Kemarin ya sedang diuji. Mudah-mudahan ya Ustadz selalu dalam keadaan sehat, sakitnya diganti oleh Allah jadi pahala, dengan kesabarannya mudah-mudahan mengantarkan pada surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bahasannya sekarang tentang kelahiran Rasulullah Ustaz. Insyaallah. Jelang kelahiran Rasulullah. Jelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya insyaallah. Ya, Rasulullah ternyata diutus di kota Mekah. Kenapa diutus di kota Mekah? Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Mari kita sama-sama simak bagaimana pemaparan mengenai jelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang masya Allah, ya, Nabi yang paling luar biasa. Ya. Baik, kepada Ustadz Nur Ihsan Jundullah, gurunda kita semua, kami persilakan tafadhol masykuran. Suaranya jelas nggak? Insya Allah jelas Ustadz. Alhamdulillah. Jelasnya, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa bersilaturahmi di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan meskipun virtual tapi niat kita untuk menghadirinya secara offline tetap dicatat. Sejatinya memang kita agendakan untuk berjumpa di Masjid Istiqomah. Hanya saya mohon maaf karena masih masa pemulihan, ada kendala, ada ujian pencernaan ya. Entah karena salah makan atau sedang ada perubahan cuaca. Ala kulli hal, khawatir mengganggu kalau seandainya harus bertemu dengan offline, tidak nyaman ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi keutamaan majelis kita meskipun kita bertatap kamera ya, bukan bertatap muka. Teman-teman, kita kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Dan tema yang akan kita angkat malam hari ini tentang jelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pertemuan di bulan sebelumnya, ya, tahun lalu, setelah kita berpisah 1 tahun ini, pembahasan kita tentang kondisi di Jazirah Arab, kondisi dunia secara umum, dan kejahiliahan yang ada di. Kita akan masuk lebih dekat dengan tempat kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke kota Mekkah Al-Mukarramah. Teman-teman yang Allah muliakan, kota Mekkah ini dari sisi ekonomi, ya, termasuk wilayah yang sangat stabil perekonomiannya dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang ada di Jazirah Arab yang lain. Secara umum ya, di padang pasir, kota Mekkah ini jadi wilayah yang paling stabil secara perekonomiannya. Kenapa demikian? Ini ada hal yang menarik. Meskipun berada di tengah padang pasir, meskipun jauh dari peradaban besar dunia yang ada waktu itu, ya, jauh dari Romawi,
jauh dari Persia, jauh dari Habasyah, jauh dari Yaman, tapi ada satu hal yang membuat orang mau melewati kota Mekah Al-Mukarramah. Satu hal ini yang membuat lalu lintas di kota Mekah sangat ramai. Pergerakan di kota Mekah itu sangat masif. Dan kita hari ini cukup merasakan ya, bahwa aktivitas ekonomi yang tinggi itu salah satunya dipengaruhi oleh masifnya lalu lintas dan pergerakan massa. Makin tinggi pergerakan massa, makin bagus juga pergerakan ekonomi. Ini yang kita rasakan hari ini. Kenapa Mekah itu salah satu tempat yang perekonomiannya bagus? Karena salah satu tempat orang berlalu lintas, tempat orang bergerak, tempat orang melewati padang pasir, tempat yang wajib dilewati. Satu tempat yang dijadikan oleh Allah sangat strategis, meskipun jauh dari pusat peradaban dunia saat itu. Ini menarik ya, kalau kita kaji secara posisinya kota Mekah Al-Mukarramah tidak berada di dataran yang hijau seperti Lembang, tidak berada di dataran yang subur seperti mana? Seperti yang ada di tanah Jawa, tapi Allah tempatkan biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang memang tidak ada tanam-tanaman, supaya orang yang datang ke sana niatnya bukan untuk menikmati pemandangan alam, niatnya bukan untuk melihat-lihat hijau-hijauan, tapi niatnya memang hanya ingin datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, yang mudah-mudahan malam hari ini selalu dalam kondisi yang terbaik, selalu Allah jaga, selalu Allah lindungi. Ini kondisi pertama, ya, kondisi kota Mekah Al-Mukarramah secara perekonomian, tempat lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah menyebutnya di dalam Al-Quran dengan kalimat Ummul Qura. Artinya induk, ya. Qura artinya daerah, kampung, kota. Atau terjemahan bebasnya Ummul Qura adalah ibu kota. Nabi lahir di ibu kota Jazirah Arab saat itu. Dan kalau kita coba kaji, setiap tempat kelahiran Nabi itu ternyata tidak jauh dari ibu kota. Tidak jauh dari pusat peradaban. Pusat peradaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang bukan dari Persia, bukan dari Romawi, ya, tapi di Jazirah Arab munculnya. Dan di Jazirah Arabnya bukan di kampungnya, bukan di pelosoknya, tapi di ibu kotanya. Ini ada hikmah, ya, bahwa dakwah itu akan semakin efektif kalau mulainya itu dari pusat kota, mulainya itu dari inti. Karena kebijakan, keputusan, perintah, dan instruksi itu keluarnya dari ibu kota. Keluarnya dari pusat kota, kemudian nyebar ke wilayah-wilayah. Maka teman-teman yang Allah muliakan, tidak ada salahnya ketika seorang da'i, seorang ustadz kemudian menyebar ke daerah, ke wilayah, ke kampung, ke pedesaan, tapi jangan lupakan ibu kota, jangan lupakan pusat kota. Kenapa jangan dilupakan? Karena hampir kalau kita kaji setiap nabi, ya, hampir setiap nabi itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwahnya, dilahirkan dan diutusnya di pusat peradaban. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan seterusnya. Ini yang pertama. Secara perekonomian kota Mekah itu menjadi pusat stabil secara finansialnya di kota Mekah, dan lalu lintas perdagangannya juga sangat masif.
Yang kedua, poin yang kedua tentang kondisi kota Mekah. Juga kota Mekah ini jadi tidak bisa dilepaskan dari Ka'bah tentunya ya. Kota Mekah ini jadi pusat untuk para pemuka agama berkumpul. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, ekonomi pusatnya di Mekah, ya, keagamaan juga pusatnya di Mekah. Bayangkan, kekuatan ekonomi berkumpul dengan kekuatan agama, kekuatan Ka'bah di sana, ya, kekuatan, sebutlah kalau bahasa sekarangnya, ya, kedaulatan atau kendali agama dengan kendali kuasa, kendali harta. Ini dua hal yang dimiliki oleh penduduk Mekah secara umum. Mereka jadi pemuka agama, dan mereka juga rata-rata orang yang mapan, orang yang kaya, khususnya orang-orang Quraisy yang tinggal di Mekahnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, hikmahnya untuk saya dan untuk kita semua tentu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan suku Quraisy, suku yang menempati kota Mekah Al-Mukarramah saat itu. Di antara keistimewaan suku Quraisy, di antaranya dua hal ini. Yang pertama, karena mereka punya kendali agama, mereka sebagai pemuka agama, mereka sebagai orang yang disegani, didengar dalam urusan masalah keagamaan. Dan yang kedua, mereka juga dihormati, disegani, didengarkan, karena mereka dikenal sebagai seorang atau para pedagang yang sukses. Para pedagang yang sukses. Kekuatan harta dan kekuatan agama. Pesan untuk kita, untuk saya dan untuk kita semua, bahwa seorang muslim diharapkan untuk memiliki dua kekuatan ini. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh agama itu dengan kekuatan. Salah satu bentuk kekuatan, pertama selain kekuatan agama, yang kedua adalah kekuatan materi atau kekuatan harta. Makanya setiap bisikan, setiap ajakan yang memotivasi orang untuk hidup menjadi fakir, ini termasuk ajakan yang bertentangan dengan Islam. Setiap ajakan yang membuat orang itu ingin hidup fakir, ini ajakan yang bertentangan dengan Islam. Islam bertentangan dengan kefakiran, tapi Islam tidak memusuhi orang fakir. Tolong dipisahkan ya. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau banyak mengajarkan dalam doanya berlindung dari kefakiran, sebagaimana berlindung dari kekafiran dan siksa kuburan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung dari kekafiran, kefakiran, dan siksa kuburan. Disejajarkan oleh Nabi dalam satu redaksi doa. Asy-syaitan dalam Al-Quran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian al-faqr, kefakiran. Syaitan itu selalu mendengung-dengungkan, mengajak, membuat orang itu senang dan seterusnya dengan kefakiran. Setiap sekali lagi, apalagi ada seorang pemikir ya, seorang cendekiawan muslim, seorang intelektual muslim dari Mesir, namanya Dr. Muhammad Al-Ghazali. Beliau menulis kitab
menulis buku Al-Islam wa Taqah Al-Mu'attalah. Islam dan energi yang terabaikan. Islam dan energi yang terabaikan. Apa yang beliau tulis? Menurut beliau, setiap ajakan yang membuat orang itu merasa senang dengan kefakiran, bukan senang dengan orang fakir, bukan mencintai orang fakir, bukan menyayangi orang fakir, tapi membuat orang senang dengan kefakirannya itu sendiri, kata Muhammad Al-Ghazali, maka dia sudah melakukan kadzibun 'alal Islam waftira'un 'ala Allah. Dia sudah berdusta atas nama Islam dan dia sudah berbohong atas nama Allah. Sudah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. Kita berlindung dari kefakiran. Kenapa? Karena materi, harta, ya, ekonomi, kekuatan uang salah satunya, dengan kekuatan agama kalau dimiliki, ini kekuatan yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Dan Quraisy itu punya. Quraisy itu punya hal tersebut. Dalam surat An-Nisa, ini punten kita sedikit agak melebar ya, tentang masalah kekuatan agama dan kekuatan harta. Dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, Allah melarang kita menyerahkan harta di ayat ke-5 atau ayat ke-4, tolong diperiksa. Kita dilarang menyerahkan harta ke orang yang belum pandai mengelola harta. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman. Dan janganlah kalian menyerahkan harta kepada orang yang bodoh, orang yang tidak baik, orang yang tidak ngerti mengelola harta. Yang mana harta ini, kata Allah, ja'alallahu lakum qiyaman. Harta ini Allah jadikan untuk kalian sebagai qiyam, penegak, pembangkit, pendiri, penguat. Sehingga di antara jawaban, kalau saat ini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana supaya umat Islam ini bisa bangkit? Di ayat ini kita menemukan jawaban. Qiyamnya satu umat, qiyamnya satu bangsa, qiyamnya kita, itu salah satunya adalah dengan amwal, dengan materi, dengan uang, dengan kekuatan perekonomian. Allati ja'alallahu lakum qiyaman. Allah menjadikan itu sebagai qiyam kita, penegak kita, pembangkit kita. Maka di tengah kondisi yang hari ini ya banyak, tidak sedikit ya, dan banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin terdampak dengan situasi sekarang. Saya kira tidak salah kalau di momen hari ini saya mengajak teman-teman semua untuk tolong menolong ya, kita saling membantu. Kalau di antara kita ada yang punya produk ya, ada yang punya bisnis, ada yang punya perusahaan, kita bantu supaya tidak terlalu terdampak dengan kondisi hari ini. Karena itulah yang menjadi penegak, itulah yang menjadi pembangkit sebab seseorang itu bisa berdiri. Salah satu. Bahkan teman-teman yang Allah muliakan, ini kita agak loncat sedikit ceritanya. Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan sahabat namanya Amr bin As untuk memimpin perang. Jadi komandan dalam perang namanya perang Zatus Salasil, perang berantai, karena kakinya dirantai, kaki musuhnya dirantai. Singkat cerita, setelah dipanggil, kata Rasulullah SAW, mudah-mudahan kamu menang. Amin, kata Amr bin As. Kata Nabi, mudah-mudahan dapat ghanimah, dan mudah-mudahan ghanimahnya banyak.
Tolong bayangkan, teman-teman, tolong bayangkan kita di posisi Amr bin As. Ya. Kita diminta untuk jadi komandan, kita diminta untuk memimpin pertempuran, kita diminta untuk berangkat ke ke peperangan. Kemudian kita didoakan, mudah-mudahan dapat ghanimah yang banyak. Perang ada ghanimahnya. Didoakan oleh Nabi, mudah-mudahan dapat ghanimah yang banyak. Kira-kira respon kita akan seperti apa? Kata Amr bin As, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya berangkat berjuang, saya pergi berjihad, bukan untuk mencari ghanimah, bukan untuk mendapatkan ghanimah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Amr bin As, sebaik-baik harta kalau dipegang oleh orang-orang soleh. Nikmal malus salih inda abdis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu, sebaik-baik harta kalau ada dalam genggaman orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang soleh, ini insya Allah di kajian peserta kajian malam hari ini mudah-mudahan ya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang soleh. Kalau kita ketemu dengan orang yang soleh, kita doakan mudah-mudahan bulan ya Allah jadi orang yang mapan secara finansial dan kesolehannya itu membuat harta jadi lebih bermanfaat. Nikmal malus salih inda abdis salih. Harta yang terbaik kalau dipegang oleh orang yang baik, orang yang saleh. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kita kembali lagi ya ke kondisi Mekah jelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Mekah sebagai pusat peradaban, pusat perekonomian. Yang kedua, Mekah sebagai pusat keagamaan, karena di sana ada Ka'bah. Ya. Setahun sekali orang datang ke Mekah untuk pergi haji minimal. Setahun sekali mereka datang untuk haji, dan untuk perjalanan dagang ya minimal setahun 2 kali. Di luar itu macam-macam. Teman-teman yang Allah muliakan, yang berikutnya, yang ketiga, ini juga bagian yang istimewa dari kota Mekah, tempat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah ini dibanding dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Jazirah Arab, tempat yang paling aman, ya, tempat yang paling stabil, tempat yang paling ya jauh dari yang namanya kericuhan, yang namanya peperangan, ya, yang namanya pertumpahan darah. Terlebih di sana ada Ka'bah, tempat yang meskipun musyrik, tapi mereka masih menghormati Ka'bah. Mereka masih mengagungkan Ka'bah. Mereka masih semusyrik-musyriknya zaman dulu. Kalau urusannya masjid itu Masjidil Haram, urusannya Ka'bah, mereka masih menghormati. Bahkan dikisahkan, diceritakan, kalau ada orang ya membunuh ayahnya, kemudian pergi ke Ka'bah, berlindung di Ka'bah, ini ahli warisnya, kalau mereka ngejar, masuk ke kota Mekah, kemudian sampai ke Ka'bah, mereka nggak berani mengusik. Saking menghargai Ka'bah, saking menghormati Ka'bah, musyrik padahal. Sehingga jangan sampai ada orang yang mengaku muslim, tapi tidak menghormati, tidak menghargai, tidak memuliakan rumah Allah. Masuk ke rumah Allah dengan sepatu, masuk menginjak rantai masjid misalkan dengan sendal, kotor, tidak pakai adab, tidak pakai etika, dan seterusnya.
musyrik saja kalau masuk ke Ka'bah, kalau ada di sekitar Ka'bah, mereka menghormati, mereka menghargai. Meskipun ya teman-teman yang Allah muliakan, kadang ada pemahaman ini yang pernah kita sampaikan, sedikit mengulang. Meskipun ada pemahaman yang salah, tapi motifnya itu ingin menghormati. Motifnya ingin menghormati, tapi kemudian diselewengkan. Apa contohnya? Mereka ingin datang ke Ka'bah itu untuk tawaf, misalkan. Kemudian diberikan pemahaman bahwa Ka'bah ini tempat yang suci, Ka'bah ini tempat yang bersih. Suara saya terdengar jelas? Insyaallah jelas, Ustaz. Oh, jelas, baik. Ini ada yang komentar suaranya nggak ada katanya. Khawatir dari saya. Baik. Teman-teman yang Allah muliakan, motifnya baik, ingin menghormati Ka'bah. Tapi pemahamannya yang salah. Arahannya yang salah. Bahwa orang yang mau masuk ke Ka'bah, orang yang mau tawaf, itu harus dalam keadaan suci. Baju yang kita pakai, ini baju yang tidak suci. Baju yang kita pakai, baju yang selalu digunakan untuk berbuat dosa. Kalau ingin tawaf di Ka'bah, kondisi yang paling suci adalah kondisi ketika kita lahir dari perut ibu kita. Dan kondisi ketika lahir dari perut ibu, itu saat kita nggak pakai baju, nggak pakai pakaian. Ka'bah tempat yang suci, dan saat kita tawaf harus dalam keadaan suci. Bagaimana kita dalam keadaan suci? Dengan melepaskan semua pakaian seperti kita dilahirkan oleh orang tua kita. Dorongannya menghormati, tapi kemudian arahannya yang tidak tepat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini ya yang menjadi apa namanya? Sebentar. Ya, ini yang menjadi bagian dari kondisi kota Mekah Al-Mukarramah. Kondisinya aman, kemudian pemuka agama ada di sana, pusat keagamaan ada di sana, dan yang ketiga, pusat perekonomian ada di sana. Bisa teman-teman bayangkan ya, sudah aman, stabil, ekonominya mapan, dan punya kekuatan atau punya pengaruh dalam masalah keagamaan. Bisa teman-teman bayangkan kuatnya pengaruh yang dimiliki oleh orang-orang Mekah. Kuatnya cengkraman yang kuatnya pengaruh yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy yang tinggal di Mekah. Apa yang ingin kita ambil hikmahnya? Teman-teman yang Allah muliakan, dakwah ini ilmu lapangan. Berdakwah di lingkungan yang sudah stabil untuk mengubah itu jauh lebih berat dibanding berdakwah di lingkungan yang masih labil, yang masih mencari bentuk, yang masih mencari identitas, yang labil. Ini sudah stabil, ini sudah mapan, ini masih labil. Mana yang paling mudah untuk dimasuki, untuk didakwahi? Yang labil. Yang stabil itu susah. Susah untuk dimasuki. Nah, sekarang kita bandingkan. Ini Mekah dan ini luar Mekah. Mekah semuanya stabil. Pemahaman keagamaannya mereka stabil. Artinya stabil itu mereka tokoh-tokoh agama yang berpengaruh. Yang kedua, ekonominya stabil. Cenderung orang-orang yang punya perekonomian lebih stabil, lebih susah untuk diberikan masukan, ajakan, arahan, karena mereka punya pemikiran sendiri. Saya bisa sukses seperti ini karena dengan cara hidup saya. Kalau saya harus mengubah cara hidup saya ke yang lain, saya belum tentu sukses. Pola pikirnya kadang demikian. Kemudian yang ketiga, aman. Ya. Sementara di luar kota Mekah, ya, pertama tidak aman, yang kedua juga mereka bukan tokoh dan pemuka agama, pengaruh agamanya itu
tidak kuat. Dan yang ketiga, secara ekonomi juga tidak mapan, tidak stabil. Contohnya di Madinah. Teman-teman, kalau kita bandingkan, mana dakwah Nabi yang paling mudah diterima? Dakwah di Mekah atau dakwah di Madinah? Ini kalau kita loncat ya, kan kita belum cerita nih, lahirnya Nabi saja kita belum cerita. Kita sudah loncat ke dakwah Mekah, dakwah Madinahnya. Kalau kita bandingkan antara dakwah Mekah dan dakwah Madinah, tantangan penerimaannya itu lebih besar di Mekah dibanding di Madinah. Nabi datang ke Madinah itu disambut luar biasa. Disambut luar biasa. Nabi berdakwah di Mekah diusir oleh orang Mekah. 13 tahun berdakwah, makin lama makin banyak tantangannya, sampai ke tahun 13 diusir dari Mekah. Datang ke Madinah di hari pertama, Nabi disambut. Jadi hikmahnya, ya, tadi 3 poin. Jelang kelahiran Nabi tentang kondisi, tentang situasi kota Mekah. Stabil ekonominya, stabil keamanannya, dan stabil pula pemahaman keagamaannya. Hingga mengubah sesuatu yang stabil itu bukan hal yang gampang. Ini teman-teman punten. Kalau hari ini mungkin tuduhan yang bakal disematkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepertinya akan begini. Muhammad itu mengganggu stabilitas negara. Karena kita sudah stabil ini kondisinya. Pemahaman ideologi kita sudah stabil, perekonomian kita sudah stabil, keamanan kita sudah stabil. Sekarang Muhammad datang dengan sesuatu yang bisa merusak stabilitas dan tatanan yang sudah mapan. Nggak bisa diterima dakwahnya Muhammad ini. Harus diperkarakan. Macam-macam lah. Gitu. Berbeda dengan di wilayah-wilayah lain, di kota Madinah, yang memang kondisinya masih labil. Nah, hikmahnya untuk kita. Ya. Dari 3 poin ini. Berdakwah kepada orang yang pemahaman agamanya juga sudah stabil, itu tidak mudah. Orang yang sudah bertahun-tahun dididik dengan pemahaman agama A, kemudian kita ingin memberikan pemahaman B, itu bukan hal yang mudah. Saya itu sudah dididik oleh orang tua begini, kemudian guru saya di SD begini, guru saya di SMP begini, guru saya di SMA begini, guru saya di kampus begini, sudah ajak pemahaman agamanya seperti ini. Sekarang Anda datang dengan pemahaman yang berbeda. Enggak mudah gitu. Enggak mudah untuk mengubah pemahaman yang sudah ajak. Berbeda misalkan dengan orang yang masih baru belajar agama. Itu mudah untuk didakwahi, mudah untuk dikenalkan, mudah untuk diluruskan dan seterusnya. Jadi tantangan terberat dalam berdakwah itu 3. Pertama, ke orang yang sudah ajak pemahaman agamanya. Yang kedua, ke orang yang sudah ajak posisinya sudah aman. Yang ketiga, ke orang yang memang sudah ajak dengan perekonomian. Sehingga cara masuknya juga tidak bisa disamakan. Kita berdakwah ke masyarakat umum dengan misalkan berinteraksi dengan orang-orang yang dipandang sebagai orang elit, sebagai orang yang punya posisi, dan seterusnya. Nggak bisa disamakan. Memang tabiat dakwahnya sudah seperti itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini kondisi kota Mekah jelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, nah, kita masuk ke poin yang kedua. Kita sampai jam berapa? Sampai subuh? Tolong diingatkan ya. Sampai jam 10. Sampai jam 10 maksimal, insyaallah. Oh, siap. Mangga. Siap. Mudah-mudahan masih ada ya partisipannya sampai jam 10.
Maksimal Ustaz. Maksimal. Jadi sampai penutupan itu jam 10. Dengan tanya jawab sampai setengah 10 lah. Baik, kita teruskan. Ini poin yang pertama. Pertama, kondisi Mekah. Yang kedua, poin yang kedua. Dengan demikian, teman-teman yang Allah muliakan, ya, di sekitar Jazirah Arab secara khusus, kita menemukan ada 3 center, ada 3 pusat, ya. Pertama, di Syam, ini pusat perekonomian, pusat peradaban, pusat, ya, perkembangan duniawi di Syam, di utara, kemudian di Mekah, ya, kemudian di selatan, di Yaman, Mekah, Syam. 3 titik ini. 3 titik. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Di Yaman ini sekali lagi jelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Yaman ada seorang penguasa yang menganalisa, mengkaji, membaca. Kenapa orang Arab mereka tertarik dan selalu datang ke tengah padang pasir ke kota yang namanya Mekah. Setahun sekali mereka datang, jauh-jauh mereka pergi dari kampung halaman untuk ke Mekah. Setelah dianalisa, dilihat ternyata center pusat dari kegiatan kota Mekah itu adalah Ka'bah. Oh, kata Abrohah, ya, kata Abrohah, kalau memang pusat kegiatan, pusat aktivitas di kota Mekah itu adalah Ka'bah, ya Yaman bisa membangun infrastruktur yang jauh lebih menarik dari Ka'bah. Yaman bisa. Akhirnya, ini sekali lagi, Syam, Mekah, Yaman. Yaman mereka ingin bahasa sekarangnya ini, menarik massa yang terbiasa datang ke Ka'bah supaya mereka mau datang ke Yaman. Apa sih yang membuat orang itu tertarik untuk datang ke Mekah? Oh, di Mekah ada Ka'bah. Kalau begitu kita bangun bangunan yang sama atau lebih bagus. Kalau bahasa orang marketing sekarang mungkin ATM, ya, ATM. Diamati, ditiru, dimodifikasi. Diamati, oh ternyata Ka'bah nih yang menjadi pusatnya. Ditiru, dibuat bangunannya, dimodifikasi. Diperbaharui, dibaguskan, dimegahkan, diindah, dan seterusnya. Nah, singkat cerita, setelah dananya disuntik, kemudian infrastrukturnya dibangun, megah bangunannya, jadi dinamakanlah bangunan ini namanya Qulais. Bangunan tandingan Ka'bah. Namanya Qulais di Yaman. Setelah selesai dibangun, kalau bahasa sekarang mungkin dipromosikan. Visit Qulais 2021. Pariwisata Qulais 2021. Bangsa Arab silahkan datang ke Qulais. Bangunannya lebih mewah, bangunannya lebih megah, bangunannya lebih artistik, bangunannya lebih futuristik, bangunannya lebih indah daripada yang sudah ada di Mekah sana. Sini datang, silahkan kunjung. Gitu. Jadi keinginan untuk merebut massa yang ada, yang biasa sudah datang dengan cara seperti itu. Apa yang terjadi? Ternyata bukan mendapat sambutan, ya, tidak kagetan orang-orang Arab saat itu. Mereka nggak gampang kaget, mereka nggak gampang, wah ada bangunan baru. Tidak seperti kalau di kita, wah ada mall baru, rame gitu. Wah ada tempat, ada gedung baru, rame, dan seterusnya. Enggak, mereka tidak seperti itu. Yang ada justru, ya, ada seorang Arab Badui.
datang ke Qulais, kemudian membuang kotoran di sana. Buang kotoran di sana. Dan beritanya sampai ke Abrahah, Raja Abrahah. Apa yang terjadi? Nah, peristiwa inilah yang kemudian jadi, ya, peristiwa inilah yang kemudian menjadi satu kejadian besar jelang kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah Raja Abrahah, disiapkan pasukan gajah. Berangkat dari Yaman menuju ke Ka'bah, tujuannya satu. Tujuannya ingin menghancurkan bangunan yang sama seperti Qulais, yaitu Ka'bah. Teman-teman yang Allah muliakan, ya, kita mencoba melihat dari sisi yang lain, ya, sisi yang lain. Jadi di antara sifat orang yang dengki, sifat orang yang hasad, di antara ciri hasad atau ciri dengki itu, pertama, dia tidak senang, dia nggak suka kalau saudaranya punya nikmat yang sama seperti dia. Apalagi kalau saudaranya punya nikmat yang lebih baik dari dia. Saya punya toko, saudara saya punya toko. Tokonya jualan barang yang sama, misalkan. Tapi kok toko teman saya lebih ramai daripada toko saya nggak suka. Nah, hati-hati. Ini hal yang mesti diwaspadai, hasad. Hasad. Yaman itu pusat perekonomian. Rihlata syita'i wasaif, orang itu datang ke Yaman. Gitu. Tapi ketika, kok orang mau datang ke Mekah juga ya, ada Ka'bah, kita bikin sendiri dan seterusnya. Kalau ya berawal dari hasad, maka endingnya pasti akan terbakar, akan rusak. Tidak senang orang lain bisa senang, nggak senang orang lain punya nikmat yang jauh lebih baik. Ya, tidak senang orang lain itu bahagia, dan senang kalau orang lain itu susah. Bahagia kalau orang lain itu sengsara. Ya. Susah melihat senang, senang melihat susah. Ini karakter orang yang hasad. Kita berlindung mudah-mudahan dijaga dari orang-orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kalau sudah dengki, kalau sudah hasad, bawaannya orang kalau sudah dengki, saya ingin menghancurkan nikmat yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau memang saya nggak bisa lebih baik dari orang itu, maka saya harus menghancurkan orang itu. Itu karakternya orang dengki. Sifatnya orang hasad. Kalau bisnis misalkan, kalau toko saya kalah rame dibandingkan toko dia, ya sudah, toko dia yang saya hancurkan. Ya mudah-mudahan dalam masalah dalam kajian-kajian juga kita dijauhkan dari hasad. Saya dan kita semua mudah-mudahan Allah jaga dari hasad. Kenapa sih kalau kajian saya partisipannya cuma sekian? Kalau Ustadz itu mau partisipannya bisa sampai jutaan misalkan. Hati-hati dengan hasad. Kenapa sih kalau Masjid Anu bikin kajian itu membludak? Kalau masjid saya kok nggak sama membludak itu? Melihat masjid lain membludak, alhamdulillah. Melihat ustadz lain misalkan jamaahnya banyak, alhamdulillah. Dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah jaga dari sifat hasadnya, kedengkian. Kenapa sih kalau si fulan posting yang like-nya banyak? Kalau saya posting yang like-nya sedikit. Kalau seandainya kalau saya nggak bisa lebih baik dari dia, saya report rapotnya, akunnya dia supaya diblokir sama Instagram dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Teman-teman yang Allah muliakan, berangkatlah Raja Abrahah. Ya, ingin dengan niat menghancurkan Ka'bah. Kalau memang Qulais tidak bisa lebih ramai daripada Ka'bah,
maka Ka'bahnya yang dihancurkan. Berangkat ya, dengan pasukan gajahnya. Ini kata Imam As-Suyuti, beliau mencatat, menulis bahwa peristiwa pasukan gajah ini yang berangkat sampai akhirnya tiba dekat di kota Mekah, itu jaraknya hanya 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau 50 hari itu sudah berapa bulan ya usia Nabi dalam kandungan? Sekitar 7 bulan. Ya, kurang lebih sekitar 7 bulan. Nabi waktu itu sudah 7 bulan di perutnya sang ibunda Siti Aminah. Berangkat. Dan apa yang terjadi? Kita sudah tahu ceritanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ka'bah. Semua orang diperintahkan untuk pergi, tinggalkan rumahnya masing-masing, naik ke atas gunung. Tidak ada yang bisa melawan, karena gajah itu bukan hewan yang biasa untuk dilawan oleh kuda. Ya. Saya seumur-umur tinggal di Mekah, sekitar 7 tahun saya tinggal di Mekah saja belum pernah melihat ada gajah di sana. Gitu. Ini bayangkan dulu orang Mekah melihat pasukan gajah datang mendekat ke kota Mekah. Bukan hal yang bukan hal yang biasa ya melihat pasukan gajah, apalagi gajah dipakai buat perang. Biasanya kuda lawan gajah nggak mungkin, onta lawan gajah juga nggak mungkin, apalagi ini gajah dipakai untuk perang. Singkat cerita, penduduk Mekah mereka naik ke atas kuda atas perintah sesepuhnya, atas perintah kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas perintah Abdul Muttalib semuanya diungsikan, semuanya diselamatkan, semuanya diamankan, dan Abdul Muttalib kemudian mendatangi Raja Abraha. Menarik ya teman-teman untuk disimak pertemuan antara Raja Abraha dengan Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sosok yang penuh dengan wibawa, sosok Abdul Muttalib itu. Sampai Raja Abraha itu menyamakan posisi duduknya dengan Abdul Muttalib. Jadi, Masya Allah, ya. Jangankan Nabi, kakeknya Nabi saja, yang bukan Nabi, manusia biasa, itu wibawa dan sorot wajahnya, sorot matanya, membuat komandan pasukan gajah, Raja Abraha, itu merunduk, menyamakan posisi. Padahal dia datang sebagai penjajah, ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib, ceritanya masyhur insya Allah. Kata Abdul Muttalib, saya minta unta yang kau rampas, kembalikan. 200 unta milik Abdul Muttalib, tolong kembalikan. Heran Raja Abraha, ya. Sesepuh Quraisy, pemimpinnya orang Quraisy, malah memikirkan atau meminta dari Raja Abraha supaya mengembalikan rampasan, mengembalikan unta yang diambil. Kata Raja Abraha, Anda ini sesepuh Quraisy. Kenapa Anda tidak meminta kami untuk berhenti menghancurkan Ka'bah? Kami datang itu untuk menghancurkan tempat ibadah Anda. Kata Abdul Muttalib, Ana Rabbul Ibil, walil bait Rabbun Yahmi. Saya adalah pemelihara onta-onta itu. Sementara rumah itu, Ka'bah itu, ada Tuhan yang akan memeliharanya. Teman-teman yang Allah muliakan, ya.
semua yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan dipelihara, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dakwahnya Allah, agamanya ini milik Allah, dakwah Islam ini milik Allah, maka Allah yang langsung akan menjaganya. Agama ini akan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang bisa menghancurkan rumah kita, orang bisa menghancurkan kendaraan kita, orang bisa menghancurkan bisnis kita, orang bisa menghancurkan reputasi kita, tapi orang tidak bisa menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumah kita yang mengendalikan, kita yang memelihara, kita yang menjaga, tapi kalau agama itu Allah yang akan menjaganya. Sehingga kata Raja Abrohah, ana rabbul ibil walil baiti rabbun yahmi. Orang Mekah mereka sama sekali saat itu nggak punya, ya nggak apple to apple lah ya. Kekuatannya itu tidak berimbang. Muncul pertanyaan, kalau selintas mungkin muncul pertanyaan, kenapa orang Mekah ini mereka tidak dengan kebanggaannya, ya, dengan kehormatannya, lebih baik kita mati di jalan untuk mempertahankan kehormatan Ka'bah. Karena Ka'bah ini adalah tanah suci, karena Ka'bah ini adalah rumah Allah, karena Ka'bah ini dan seterusnya, mati pun nggak masalah. Yang penting Ka'bah itu terjaga. Kenapa? Orang-orang Mekah, mereka tidak mengangkat senjata. Mereka tidak melawan Raja Abrohah. Dan apa hikmahnya untuk kita? Teman-teman yang Allah muliakan, kadang mundur sejenak saat berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar, kemudian menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melawan kekuatan besar tersebut, itu jadi satu-satunya solusi. Kadang kita ada di posisi yang kalau hitung-hitungan kita nggak punya power, kita nggak punya kekuatan. Sementara power itu adanya di sana. Power itu adanya di orang yang ingin merusak kita. Gitu. Kalau kita melawan, kita diinjak. Kalau kita melawan, kita bisa mati. Kalau kita melawan, kita bisa kalah sia-sia. Tapi kalau kita mundur, ya mundur bukan berarti mundur menyerah. Tapi kita mundur untuk menyerahkan kepada Allah, karena kita sadar, ya Allah, kita sama sekali nggak punya kekuatan ini, hanya Engkau yang punya kekuatan. Boleh jadi saat itu adalah saat Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kekuatan besar tersebut. Gitu. Teman-teman yang Allah muliakan, ya, mundur dari pertempuran memang haram hukumnya. Kalau situasinya sudah dalam situasi bertempur, mengangkat senjata. Ya ayyuhalladzina, gimana bunyinya dalam surat Al-Anfal, ya. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-7 atau ayat ke-8, tolong diperiksa nanti. Illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin minallah. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah di ayat ke-15. Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang yang beriman, kalau kalian sudah ketemu musuh, berhadapan dengan musuh face to face, ya, tanpa dicari, ketemu, fala tuwalluhumul adbar. Maka janganlah kalian kemudian lari mundur ke belakang. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital, ayat 16. Illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir.
barang siapa yang mundur di waktu sudah ketemu musuh dalam pertempuran, dia yang mundur ini, dia akan kembali dengan murka dari Allah dan dia akan masuk neraka jahanam. Kecuali kalau dia untuk mengambil siasat atau dia bergabung dengan pasukan yang lain. Surat Al-Anfal ayat ke-15 dan ayat ke-16. Nah, kenapa? Atau kadang, teman-teman yang Allah muliakan, diukur dari power, diukur dari kekuatan, diukur dari senjata, rasa-rasanya tidak memungkinkan. Kadang, ini sekali lagi tidak selalu, kadang. Nanti para ulama yang memutuskan ya mana yang terbaik. Apa maju terus meskipun semuanya itu harus meninggal sampai mati syahid semuanya, atau mundur menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bergabung dengan yang lain, nyusun strateginya, itu nanti para ulama yang lebih tepat ya. Hanya kadang di antara strategi itu, di antara jalan yang diambil, kalau kekuatan terlalu besar, maka kita ya tidak melawan, tapi menyerahkan semuanya kepada Allah. Seperti kalimatnya Abdul Muttalib, ya, Allah yang memiliki rumah, kalau kalian ingin menghancurkan rumah, nanti kalian yang akan berhadapan dengan Allah. Allah yang punya agama ini, kalau kalian ingin merusak, mengotak-atik, mengubrak-abrik agama ini, Allah yang akan menghadapi kalian semua. Kadang kita ada di posisi yang demikian. Dan kalau sudah di posisi itu, kehancurannya akan jadi satu cerita besar. Kehancurannya akan jadi satu cerita besar. Teman-teman yang Allah muliakan, ceritanya masyhur lah. Cerita tentang penghancuran pasukan Gajah itu. Semuanya sudah pasrah, semuanya sudah menyerahkan kepada Allah. Abdul Muttalib sudah menyampaikan ke Raja Abraha, dan apa yang terjadi? Ya, datang burung ababil. Ababil ini bukan nama jenisnya. Ababil ini artinya berbondong-bondong, bergerombol, ya, berbondong-bondong. Tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Burungnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Burung merpati kah? Ya, burung elang kah? Atau burung, wallahu a'lam bishawab. Ababil artinya berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah menjadikan pasukan gajah itu seperti daun yang dimakan ulat. Teman-teman, mudah-mudahan suatu saat kita bisa tafakuri ya. Kenapa perumpamaannya itu seperti daun dimakan ulat? Jadi kalau kita melihat daun dimakan ulat atau ulat dimakan daun, yang kita ingat apa? Kalau kita melihat daun dimakan ulat, yang kita ingat pasukan gajah gitu. Yang kita ingat surat Al-Fil. Ada daun bolong-bolong, yang kita ingat surat Al-Fil. Ada ulat lagi makan daun, yang kita ingat itu Tayran ababil sedang melempari pasukan gajah. Gitu. Seperti apa sih daun kalau makan ulat? Satu nih ya, tafakur kita. Daun kalau makan ulat itu tidak ada yang diterei bundar. Tidak ada yang ditelan bulat-bulat. Nggak ada yang langsung ditelan gitu, dimasukkan semuanya daunnya ke dalam perut, nggak ada. Artinya apa? Batu yang dilemparkan oleh burung ababil yang kena ke pasukan gajah itu bukan batu-batu gede, batu-batu kecil. Dan batu-batu kecil ini yang kemudian merusak sedikit demi sedikit pasukan gajah. Gajahnya dan orangnya. Dan kematian dengan rasa sakit sedikit-sedikit itu jauh lebih menyakitkan. Satu. Yang kedua, kalau ulat makan daun itu, biasanya makannya dari pinggir. Pinggir, kemudian masuk ke tengah dan seterusnya. Seperti itu juga saat batu kena ke pasukan gajah. Pertama kena kulit, kemudian dari kulit kena daging, kemudian dari daging kena tulang, terus seperti itu. Yang ketiga, kalau ulat makan daun, biasanya dan seringnya yang kita lihat, kalau ulat makan daun itu
nggak pernah dihabiskan, selalu disisakan. Gitu. Nggak ada yang misalkan habis satu daun hilang gara-gara dimakan ulat. Selalu ada bolong di sini, bolong di sana, bolong di sini, bolong di sana, dan seterusnya. Sama seperti itu juga nasib para pasukan gajah, pasukannya Abraha saat dimakan ulat. Kena batu sedikit-sedikit habis dari pinggir, kemudian disisakan bangkainya seperti itu. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. 50 hari jelang kelahiran Nabi, inilah yang terjadi. Apa hikmahnya? Teman-teman yang Allah muliakan, ya, di antara hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, jelang kelahiran Rasulullah SAW ini adalah kadang peristiwa besar itu menjadi isyarat bahwa akan ada tokoh besar. Peristiwa besar menjadi isyarat akan ada tokoh besar. Setiap tokoh besar kadang lahir dari peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa-peristiwa besar itu melahirkan tokoh-tokoh besar. Hari ini ya yang menjadi tokoh itu muncul dari peristiwa besar. Tokoh muslim yang muncul hari ini muncul dari peristiwa besar. Dan setiap peristiwa besar seringkali memunculkan tokoh-tokoh besar. Jadi teman-teman kalau ingin menjadi tokoh besar, ya kita ciptakan peristiwa besarnya dulu. Apa nih yang mau kita angkat, apa yang mau kita besarkan, insya Allah itu akan muncul jadi tokoh-tokoh yang besar. Namanya akan besar, tapi tujuannya juga harus besar. Ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu satu. Yang kedua, orang-orang Mekah yang meskipun mereka itu masih banyak menyembah berhala, berbuat syirik, tapi saat Allah menghancurkan pasukan gajah, semuanya itu lupa dengan patungnya. Semuanya itu tidak menisbatkan kehancuran pasukan gajah ke berhala. Enggak. Mereka menisbatkan kehancuran pasukan gajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menghancurkan pasukan gajah. Tuhannya Ka'bah lah yang menghancurkan pasukan gajah. Padahal, ini yang pernah kita sampaikan ya di pertemuan sebelumnya, padahal di sekitar Ka'bah itu ada banyak berhala. Maksud saya begini, teman Allah muliakan. Kalau orang Mekah mereka masih suka nyembah berhala, kenapa saat pasukan gajah dihancurkan, kehancuran pasukan gajah itu tidak dinisbatkannya ke berhala, tapi dinisbatkannya mereka selamat dari pasukan gajah itu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah momen jelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aura jelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aura masyarakat Mekah itu auranya religius. Auranya itu mereka masih kental. Allah sudah menyelamatkan kita dari kehancuran pasukan gajah. Allah sudah menghancurkan musuh-musuh kita. Ada patung-patung di sekitar Ka'bah. Ada sesembahan di sekitar Ka'bah. Tapi yang mengisi kepala, yang mengisi hati, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka syirik. Ke Allah iya, ke patung iya. Tapi ketika ada peristiwa besar, patungnya lupa. Patungnya ada, tapi mereka lupa. Allahnya yang mendominasi pikiran mereka. Nah, nuansa religius, di tengah nuansa religius seperti itu, 50 hari setelah peristiwa itu, lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi
jelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata ditandai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan peristiwa hancurnya kezaliman. Jadi semakin kezaliman itu merajalela, ya, semakin dekat sebetulnya dengan terbitnya cahaya. Semakin dekat kehancuran itu, ya, semakin dekat kekuasaan yang zalim itu untuk menghancurkan agama, justru itu semakin dekat waktunya dengan lahirnya cahaya. Ini Nabi mau lahir, ini Raja Abrohah mau menghancurkan Ka'bah. Makin dekat nih Abrohah mau menghancurkan Ka'bah, makin dekat lahirnya Nabi. Tapi ternyata ya Allah selalu membuat kita itu bergantung kepada Allah. Cahaya matahari itu, fajar itu terbit saat langit dalam kondisi paling gelap. Ya. Nabi itu lahir di tengah dunia sedang jahiliyah dan kota Mekah sedang menghadapi ancaman Raja Abrohah. Bagi saya, bagi kita, ya, peristiwa jelang kelahirannya Nabi, kalau kita refleksikan hari ini, kalau kondisi umat itu sedang penuh dalam tekanan, penuh intimidasi, penuh kezaliman, ini tandanya Allah sedang sedikit lagi ada kebangkitan, sedikit lagi ada cahaya, sedikit lagi ada kemajuan, sedikit lagi insya Allah umat ini akan bangkit, akan jaya insya Allah. Ini beberapa hal ya terkait peristiwa jelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ada beberapa hal lain lagi yang bisa kita gali, tapi kita cukupkan saja rasanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal amal soleh. Saya kembalikan ke moderatornya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Nur Ihsan Jundullah yang sudah memaparkan materinya dan Masya Allah ya. Jadi ketika saya membaca buku sirah ya, tidak se-excited ini, Masya Allah ya. Ketika hari ini ya kita mendapatkan materi dari Ustadz Nur Ihsan Jundullah, saya sendiri seolah-olah merasa berada di tempat tersebut. Ya. Inilah pentingnya kita selain membaca buku sirah, kita pun perlu untuk menuntut ilmu seperti ini ya, karena feel-nya beda, rasanya beda, Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Baik sahabat-sahabat sekalian, barangkali ada pertanyaan, silahkan bisa diketik di kolom komentar ya, ataupun raise your hand, silahkan ya. Angkat tangan nanti oleh host dipersilahkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Silahkan bagi yang mau bertanya langsung saja raise your hand atau tanyakan di di kolom komentar ya, di chattingan ada di sana. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1 tidak ada. Karena waktu pun sudah menunjukkan pukul 9:30 ya, 9:30 malam maksudnya. Alhamdulillah pada waktu yang berkah ini mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, mungkin cukup sampai situ saja dari kami. Ada informasi yang perlu disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi kegiatan ini terselenggara juga alhamdulillah ada sponsor ya, ada sponsor dari Warung Maniak Bakso Aden Seblak Aing, Akikah Anak Bandung. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda atas apa yang dikeluarkannya dan menjadi wasilah untuk Masya Allah, tiba-tiba ada pertanyaan Ustaz ya. Tiba-tiba sebentar. Ustaz mau dijawab saja atau gimana? Enggak, boleh terserah panitia. Satu pertanyaan ya. Ini ada dari Diah Utami ya, dari chattingan.
banyaknya ulama yang berpulang akhir-akhir ini, maksudnya telah wafat. Teringat hadis Imam Bukhari, apakah ini teguran atau justru pemicu lahir tokoh besar lain, Ustaz? Nah, baik, silakan Ustaz, silakan dijawab. Baik, ya. Ini memang menyedihkan ya. Baru tanggal berapa Januari ini, di awal tahun 2021, musibah demi musibah setelah banyak berdatangan bertubi-tubi. Dari mulai pesawat jatuh, kemudian banjir bandang, kemudian gempa, kemudian ulama yang wafat, dan kondisi juga kesehatan, perekonomian, dan seterusnya. Seolah tidak cukup dengan satu keadaan, kemudian datang keadaan yang kedua yang jauh lebih berat bagi kita semua. Mudah-mudahan ya, kita bisa tetap melihatnya dengan kacamata husnuzon kepada Allah pertama. Kepada Allah kita mudah-mudahan bisa tetap husnuzon. Apapun yang terjadi, pasti Allah sedang menyiapkan yang terbaik. Karena kita punya keyakinan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ana inda zanni abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Falyazunna abdi bi masya. Silahkan berprasangka apapun hambaku terhadapku. Silahkan terserah. In zanna bi khairan fahuwalah. Wa in zanna bi syarran fahuwalah. Kalau prasangkanya baik kepadaku, balik lagi kepadanya. Kalau prasangkanya buruk kepadaku, balik lagi kepadanya. Pertama, prasangka kita kepada Allah tetap harus baik. Yang kedua, prasangka kita ke diri sendiri. Nah, ini yang harus dibedakan. Kalau ke Allah kita tetap baik, tapi kalau ke diri sendiri, ini mesti jadi introspeksi, muhasabah. Boleh jadi sebabnya itu saya, boleh jadi sebabnya itu kita. Boleh jadi ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ke Allah, kita husnuzon, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang baik. Ya, meskipun baiknya mungkin baik dalam jangka yang panjang, dan mungkin kita ya wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Ya. Kita mudah-mudahan diberikan kekuatan, yang pasti Allah selalu baik, takdirnya selalu baik. Tapi bagi kita berintrospeksi, kita bermuhasabah, kita beristighfar. Kalau kita sudah punya keluarga, kalau kita sudah punya anak, kalau kita sudah punya keturunan, kita cetak, kita didik, kita tarbiyah mereka, kita bentuk mereka, menyiapkan mereka jadi generasi yang menggantikan dan meneruskan para ulama yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau ada ulama yang meninggal, ya mudah-mudahan di antara teman-teman ada yang bisa meneruskan jejak-jejak mereka. Bukan hanya sekedar menangisi kepergian mereka, sedih memang dengan kepergian mereka, tapi mudah-mudahan ya ada di antara kita yang punya tekad, saya ingin meneruskan jejak Fulan bin Fulan. Saya ingin menjadi ulama seperti Fulan. Saya ingin menjadi ulama seperti Fulan. Mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk kita semua ya. Kehilangan satu ulama, mudah-mudahan meninggal satu bisa tumbuh 1000. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Nur Ihsan Bindullah atas jawabannya yang insyaallah luar biasa. Yang bahwasannya ya kita harus berprasangka baik dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin saja bisa jadi ada momentum besar, ya, tapi Allah alam, Allah yang Maha tahu atas apa yang terjadi di negeri ini. Allah yang Maha tahu. Ya, kita hanya bisa menduga-duga. Mudah-mudahan hanya kebaikan yang datang pada negeri ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat sekalian, mari kita doakan juga Ustaz Nur Ihsan Bindullah yang masya Allah ya sedang diuji sakit. Dalam keadaan sakitnya, beliau menyempatkan untuk berbagi ilmu bersama kita. Mari kita doakan kepada beliau agar Allah segera mengangkat penyakitnya, ya, sakitnya diganti dengan pahala yang tidak terbatas.
pahala sabar, insya Allah pahala yang tiada terbatas. Amin. Baik, insya Allah kajian-kajian kami selalu di-posting ya di Instagram. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin mengetahui apa saja kegiatan Pemuda Istiqomah, silakan untuk kunjungi saja dan kepoin aja Instagramnya @pemuda-istiqomah, silakan ya. Insya Allah pada hari Sabtu ini ada tabligh akbar ya, tabligh akbar bersama Ustadz Edgar Hamas ya, founder Gen Saladin. Insya Allah ini luar biasa juga ya kajiannya. Kami mengundang jamaah semua untuk mengikuti kajian tersebut ya, silahkan tetap kepoin aja Instagram @pemuda-istiqomah. Secara online ya, online juga sama ya via Zoom. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Ustadz, terima kasih banyak ada Ustadz Indra Ambia juga di sini dan teman-teman yang lain, Masya Allah. Terima kasih banyak 34 partisipan. Saya terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda atas kuota yang melayang, atas kelelahan mata yang memandang layar ya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Kita cukupkan sampai di sini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.